Jadi memang seiring semakin cepatnya perubahan dunia ketenagakerjaan ini, apalagi akibat dampak COVID ya, ditambah sebelumnya itu adalah otomasi industri. Jadi mendorong percepatan pasti teknologi digital dan online. Nah, kajian yang dilakukan oleh Kemenaker salah satunya melalui analisa dinamika permintaan dan penawaran di sektor ketenagakerjaan akibat dampak pandemi COVID, di mana bahwa disebutkan berdasarkan data dari Sisnaker. Jadi kita punya sistem informasi ketenagakerjaan, Pak. Jadi kita punya Sisnaker, nanti bisa mungkin dicoba dibuka ya. Jadi di dalam Sisnaker itu ternyata terlihat bahwa jenis pekerjaan yang berbasis teknologi seperti komputer menjadi yang utama untuk pekerjaan berdasarkan keahlian. Jadi di situ di sistem Sisnaker itu bisa kelihatan dalam masa-masa pandemi ini apa sih yang diminati. Masih ada lowongan, itu masih ada. Tapi pada lowongan-lowongan apa yang diminati? Nah, ternyata memang jenis pekerjaan yang berbasis teknologi seperti komputer itu menjadi yang utama untuk pekerjaan berdasarkan keahlian yang dipilih. Nah, untuk itu memang agar tetap bisa berperan dalam proses link and match pasar kerja, salah satunya dilakukan melalui pelatihan vokasi. Jadi ada program-program vokasi di kami, baik itu secara online maupun offline, daring ataupun offline. Jadi ini ada. Jadi artinya adalah kalau kita lihat sekarang ya, ada muncul kreativitas baru. Nah, ini yang harus bisa ditangkap oleh kita, oleh Kemenaker. Sehingga BLK yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia ini pun menyesuaikan. Jadi saya tambahkan juga terhadap pertanyaan yang sebelumnya tadi, bahwa upaya-upaya lain, jadi selain tadi mencegah PHK juga dari kementerian kami ini memastikan penerapan protokol kesehatan. Jadi mencegah penyebaran COVID itu kita lakukan. Jadi ada program-program penyemprotan disinfektan, pembagian masker untuk menjaga kelangsungan usaha dan kondusivitas. Lalu juga berkoordinasi juga kami dengan Disnaker setempat dalam rangka konsultasi terkait tadi saya disebutkan terkait pemenuhan hak pekerja untuk mencegah jangan sampai terjadi berselisih ya. Nah, selain dari itu juga ada program yang untuk mendukung daya beli dan kesejahteraan. Tadi pertanyaan sebelumnya, maaf ya saya tadi terlupa. Nah, itu apa? Itu antara lain insentif pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas. Itu ada juga. Kemudian juga program BLK-nya itu tanggap COVID. Jadi memproduksi, jadi yang tadinya BLK itu produksinya misalkan adalah busana dan sebagainya, sekarang berubah jadi tanggap COVID. Produksi masker, kemudian hand sanitizer dan sebagainya, bahkan wastafel untuk cuci tangan. Nah, selain dari itu juga ada namanya program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja bagi CPMI yang gagal berangkat, PMI yang dipulangkan, lalu kemudian juga untuk pekerja usaha mikro kecil. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa harus responsif terhadap masa kini dan bagaimana menghadapi di masa mendatang. Demikian.